Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Nugraha dari kelas TI 23B2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit keunggulan penerapan metodologi Agile dalam pengembangan EduSkill. Metodologi Agile telah menjadi pilihan yang populer dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk pengembangan platform pembelajaran online. EduSkill sebagai platform khusus online memanfaatkan kekuatan Agile untuk mencapai tujuan pengembangan yang sukses. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Pertama, respon cepat terhadap kebutuhan. Agile memungkinkan tim untuk menyesuaikan EduSkill dengan cepat berdasarkan umpan balik pengguna dan perkembangan pasar. Misalnya, jika tren pembelajaran terbaru muncul, tim dapat dengan cepat menambahkan fitur atau konten khusus yang relevan. Kedua, adaptasi terhadap permintaan pasar. EduSkill dapat dengan mudah menyesuaikan platform dengan permintaan pengguna dan tren pembelajaran. Misalnya, jika permintaan khusus tertentu meningkat, platform dapat segera memperbarui konten dan fitur untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengembangan bertahap dan iteratif. Yang pertama, sprint 1, fitur inti. Tim EduSkill mengembangkan fitur dasar platform seperti pendaftaran pengguna, navigasi situs, dan manajemen kursus. Sprint kedua yaitu fitur tambahan. Tim menambahkan fitur tambahan seperti forum diskusi, sistem penilaian, dan integrasi dengan platform pembelajaran lainnya. Sprint yang ketiga, optimasi dan peningkatan. Tim mengoptimalkan platform berdasarkan umpan balik pengguna, menambahkan fitur baru, dan meningkatkan kinerja EduSkill. Kolaborasi tim yang efisien. Peran pengembang yaitu pengembang bertanggung jawab atas kode dan fungsionalitas platform. Berkolaborasi dengan desainer untuk memastikan tampilan dan nuansa yang konsisten. Peran desainer fokus pada pengalaman pengguna dan terbuka platform, bekerja sama dengan pengembang untuk memastikan desain yang ramah pengguna dan efektif. Pemangku kepentingan seperti instruktur, siswa, dan admin memberikan umpan balik berharga dan memastikan EduSkill memenuhi kebutuhan mereka. Nah, umpan balik pengguna yang terus-menerus. Yang pertama, mengumpulkan umpan balik. Tim EduSkill mengumpulkan umpan balik pengguna melalui survei, forum diskusi, dan sesi fokus group. Yang kedua, analisis dan implementasi. Tim menganalisis umpan balik pengguna untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengimplementasikan perubahan dalam sprint berikutnya. Evaluasi dan iterasi. Tim mengevaluasi efektivitas perubahan yang dilakukan dan mengulangi proses pengumpulan umpan balik, analisis, dan implementasi. Pengurangan risiko. Pengembangan risiko Agile metodologi tradisional. Kegagalan platform. Risiko diminimalisir karena masalah diidentifikasi dan diatasi lebih cepat. Risiko kegagalan lebih tinggi karena masalah terdeteksi di tahap akhir pengembangan. Biaya pengembangan lebih terkontrol karena masalah diatasi lebih awal, menghindari pembengkakan biaya. Biaya pengembangan bisa membengkak karena masalah yang muncul di akhir pengembangan memerlukan perbaikan. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu keuntungan utama. Fleksibilitas Agile memungkinkan EduSkill untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tren pasar. Efisiensi pengembangan iteratif Agile meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pengembangan. Kualitas umpan iterasi pengguna dan iterasi pengembangan memastikan platform berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rahmawati. Saya dari kelas TI 23B2. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya kelas diagram. Kita ambil dari jurnal yang
berjudul tentang implementasi metodologi Agile dalam pengembangan platform khusus online pada platform EduSkill. Nah, pengertiannya seperti apa? Di sini diagram ini menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem. Ada atribut, kemudian ada metode yang dimiliki masing-masing kelas serta relasi antar si kelasnya tersebut. Komponen utama dalam kelas diagram itu pertama, kelas digambarkan sebagai persegi panjang yang terdiri dari 3 bagian. Nah, kalau misalkan kita gambarkan ya seperti ini. Nah, ini kotak gitu persegi panjang. Kemudian di sini ada nama kelasnya, ya kan? Kemudian di sini nanti itu ada atributnya ya, atau properti. Yang paling bagian bawah ini nanti itu namanya metode. Yang bagian ini kelasnya, yang bagian tengah ini adalah atributnya. Nah, kemudian komponen utama dalam kelas diagram itu ada atribut. Seperti yang tadi dijelaskan ya, properti atau data yang dimiliki oleh sebuah kelas. Nah, dalam diagram itu biasanya ditulis dalam format seperti nama atribut. Kemudian di sini ada tipe data. Tipe data itu kalau yang sudah kita pelajari ada integer, kemudian ada var, kemudian ada apalagi varchar gitu kan. Kemudian ada enum. Nah, untuk metode sendiri itu diartikan sebagai fungsionalitas atau perilaku dari sebuah kelas. Nah, metodenya biasanya ditulis dalam format nama metode atau parameternya. Misalkan dia tipe retur atau yang lainnya. Terus kemudian relasi antar kelas. Terdapat salah satu jenis relasi antar kelas. Antara lain itu menunjukkan bahwa adanya hubungan antar kelas. Misalkan di dalam kelas itu ada dosen dan mahasiswa. Kalau di toko online itu berarti ada si penjual dan customer, seperti itu. Nah, oke baik. Di sini kita akan menjelaskan tentang kelas diagram dari platform EduSkill. Di bagian sini, di bagian platform ini, yang bagian atas ini namanya kelas. Kemudian yang bagian putih ini dinamakan atribut. Di dalam atribut itu ada ID, nama platform, kemudian versi, kemudian deskripsi. Nah, tipe datanya adalah integer, varchar, kemudian yang versi juga varchar, kemudian yang deskripsi juga varchar. Nah, terakhir, yang bagian ini adalah namanya metode. Jadi, kelas, atribut, kemudian metode. Yang lain juga sama di sini, ada yang namanya dari kelas course ini, itu memiliki atribut ID, course nama, deskripsi, durasi, status. Nah, untuk tipe datanya, ini kita sesuaikan. Kalau ID itu kan biasanya menggunakan angka-angka ya. Kalau angka-angka kita bisa sebut sebagai integer. Kemudian di sini ada yang namanya durasi. Ada juga status. Kalau status itu enum. Enum itu bisa bernilai aktif atau tidak aktif. Nah, untuk yang tanda panah-panah ini adalah relasi. Kalau misalkan tadi universitas ya, universitas berarti ada relasi tentang mahasiswa dan dosen. Kalau misalkan EduSkill ini ada yang namanya user, berelasi dengan platform, kemudian platform juga berelasi dengan course, ada juga kuis segala macam. Nah, yang hubungan antara satu dengan yang lain itu saya berikan tanda seperti ini. Seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Bayu Sasongko dari kelas TI 23B2 dengan NIM 31231068. Saya akan menjelaskan diagram activity permodalan 2. Langsung saja. Yang pertama itu ada start. Proses dimulai dari siswa mendaftar. Setelah itu, siswa dapat membuat akun, lalu mengisi biodata, lalu turun ke memilih kursus. Nah, di sini ada bangun ruang belah ketupat, yang artinya kita bisa memilih
antara paket 1, paket 2, paket 3. Lalu setelah memilih di antara 3 ini, kita bisa langsung memulai kursus. Nah, lanjut, siswa dapat memulai kursus, lalu admin dan Metrobot mengelola, menambahkan, dan mengedit. Nah, setelah mengedit, tim Agile Scrum-nya memperbarui platform, lalu review sprint. Setelah setiap sprint ini dilakukan review untuk melakukan feedback. Nah, lalu setelah dari sini langsung balik lagi ke admin mengevaluasi. Siswa dan Metrobot memberikan penilaian dan ulasan. Setelah Metrobot dan admin mengevaluasi, langsung siswa mengevaluasi, yaitu yang tadi siswa dan Metrobot memberikan penilaian dan ulasan. Lalu setelah itu balik lagi ke tim Agile Scrum. Dia akan mengupgrade fitur dan rilis berkelanjutan. Setelah itu selesai. Proses berakhir secara terus-menerus karena platform terus dikembangkan oleh tim Agile dan Scrum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Jailani dengan NIM 3123100017. Di sini saya akan membahas tentang use case diagram. Yang pertama kita harus ketahui adalah apa itu use case diagram. Use case diagram adalah representasi visual dengan hubungan antara aktor, pengguna, atau sistem eksternal. Berbagai kasus penggunaan use case yang ada dalam sistem. Diagram ini membantu memberikan gambaran umum tentang sistem dan fungsi yang disediakannya. Elemen-elemen utama dalam use case diagram adalah yang pertama, aktor, entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem, bisa berupa manusia, perangkat keras, atau sistem lainnya. Use case adalah fungsi layanan spesifik yang disediakan sistem, digambarkan dengan elips. Relasi adalah hubungan antara aktor dan use case, atau antara use case dengan use case lainnya. Nah, berikut adalah contoh use case diagram tentang pengembangan platform khusus online. Nah, di sini aktornya ada 6, yaitu siswa, admin mentor bot, dan product owner, scrum master, dan development team. Nah, product owner, scrum master, development tergabung pada Agile team. Nah, tujuan dari product owner adalah memaksimalkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan oleh scrum master. Tujuan dari scrum master adalah memastikan tim bekerja dengan efektif. Tujuan dari development adalah membuat hasil kerja yang memajukan produk. Nah, untuk memulai kursus, yaitu kita harus mulai dengan aktor siswa. Yang dapat dilakukan oleh aktor siswa adalah registrasi. Registrasi adalah langkah pertama yang dilakukan jika siswa tidak memiliki akses pada platform khusus online dan harus mendaftar agar dikenali oleh sistem. Selanjutnya, yang kedua adalah memilih kursus. Yang dapat dilakukan yaitu memilih kursus. Memilih kursus yang ingin diikuti dan dipelajari. Selanjutnya, mengelola kursus dapat dilakukan oleh aktor admin dan mentor bot. Aktor ini dapat menambahkan, mengedit, menghapus kursus sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya, aktor siswa dapat melihat kemajuan kursus. Siswa merasakan kemajuan kursus yang telah diedit oleh aktor admin dan aktor mentor bot. Selanjutnya ada pengembangan platform yang dilakukan oleh product owner, scrum master, dan development, yaitu Agile team. Tim pengembang menggunakan metodologi Agile untuk menambahkan fitur baru, melakukan perbaikan bug, dan memperbarui platform secara berkelanjutan.
Nah, selanjutnya ada review sprint dan feedback yang dilakukan oleh product owner, scrum master, dan development. Review sprint adalah sesi yang dilakukan pada akhir sprint sesuai periode yang telah ditentukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Sedangkan feedback adalah masukan atau tanggapan dari pengguna dan stakeholder. Selanjutnya, memberi ulasan dapat dilakukan oleh siswa dan mentor board. Instruktur yang dapat memberikan penilaian kepada siswa, sementara siswa dapat memberi ulasan pada kursus mereka. Selanjutnya ada update platform dan update platform berkelanjutan. Nah, itu dapat dilakukan oleh product owner, scrum master, development, atau agile team. Meningkatkan fitur yang dirilis selanjutnya dan terus-menerus sesuai kebutuhan pembelajaran. Sekian penjelasan tentang contoh use case diagram. Terima kasih.